Kita sama-sama sudah mendengarkan bahwa Mahkamah Agung ini menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh para terpidana dalam kasus pembunuhan berencana Vina dan Eki di Cirebon. Ini sudah berdasarkan dengan hukum dan juga fakta menurut dari Mahkamah Agung. Lantas bagaimana dari kuasa hukum para terpidana ini menyikapi hal ini? Akankah ada langkah hukum yang lainnya? Akan kami hadirkan dialognya. Di malam hari ini sudah bergabung bersama kami para narasumber yang sudah hadir di studio dan juga melalui Zoom. Sudah ada Bang Jutek Bungso yang merupakan kuasa hukum dari para terpidana. Selamat malam Bang Jutek. Selamat malam Mbak Syira. Ya, kemudian juga sudah hadir Prof. Hipnu Nugroho yang merupakan guru besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Selamat malam Prof. Malam, Mbak. Sudah siap ya nanti kita ulas ya? Siap. Baik, siap. Kemudian melalui daring sudah bergabung juga juru bicara Mahkamah Agung, Pak Yanto. Selamat malam, Pak Yanto. Selamat malam, Mbak. Baik, sebelum saya ke Pak Yanto, izinkan saya ke Bang Jutek terlebih dahulu. Bang Jutek, ini tanggapannya seperti apa? Semuanya ditolak dengan alasan memang tidak ada kekeliruan dari hakim terhadap putusan sebelumnya. Jadi gini Mbak Syira, pertama ya tentu ini di luar prediksi dan ekspektasi kami ya selaku kuasa hukum dan penasihat hukum dari mereka. Ketika ada berita pengumuman dari Mahkamah Agung, sebenarnya yang kami persiapkan adalah kami berpikir akan mengajak para terpidana ini makan di mana, karena saya sudah janji akan mengajak makan empal gentong. Ya. Rencana, optimis tadinya ya optimis banget. Kami sudah berkumpul satu tempat, kami akan apa yang akan kami lakukan untuk menyambut mereka. Sebelumnya apa yang membuat sangat-sangat optimis bahwa ini PK ini akan diterima, padahal ternyata kenyataan ditolak? Ya, secara garis besar menurut kami kan kami menghadirkan satu ya, bahwa kami di dalam sidang PK kemarin menghadirkan bahwa dalam dakwaan 2016 lalu mereka didakwa adalah membunuh dalam satu peristiwa pembunuhan. Kami menghadirkan fakta di dalam persidangan PK bahwa itu adalah tidak mungkin pembunuhan. Kenapa? Karena di dalam dakwaan pembunuhan itu ada katanya luka tusuk, itu pisaunya tidak pernah dihadirkan, luka tusuknya itu tidak muncul di dalam visum, itu satu. Yang kedua, jeda waktu. Jeda waktu ini menurut kami kalau itu dilakukan pembunuhan seperti dakwaan pada 2016 lalu, itu tidak mungkin terjadi. Oleh karena kami menghadirkan ada ekstraksi handphone percakapan Vina dan Widi, ya. Di dalam dakwaan 2016 mereka didakwa melakukan perbuatan itu mulai dari pukul 21.30 sampai 22.30, ya. Ternyata bahwa 22.10 itu Widi dan Vina itu masih bercakap-cakap lewat telepon, ya. Lalu pukul 22.14 itu mereka masih SMS-an. Dan ekstraksi handphone Vina itu sudah dilakukan, tapi ekstraksi handphone Widi itu tidak dilakukan. Itu dilakukan waktu tahun 2016 tapi tidak dimunculkan dalam persidangan. Ya, lalu ekstraksi handphone Widi kami lakukan, kami tahan ahli itu 2 minggu ada di Cirebon. Ternyata kami hadirkan, ternyata cocok jamnya. Tetapi untuk kata-katanya itu ada sesuatu yang dihilangkan di tahun 2016. Ya, atas seizin majelis, dan itu kami hadirkan. Menurut kami walaupun tidak ada kata-kata yang bisa dihadirkan karena sudah dihilangkan menurut Bang Jutek begitu. Bukan, ada kata-kata yang dihilangkan di tahun 2016. Iya, missing link-nya di situ. Ya, missing-nya di situ. Yang lengkap adalah yang kami hadirkan. Secara dalam lengkap. hasil ekstraksi yang terbaru ini. Ya, artinya ada kebaruan, kebaruan signifikan ya. Menurut kami itu adalah satu bukti baru yang seharusnya tidak bisa dibantah, ya. Bahwa itu adalah bukti otentik, scientific evidence. Kita langsung tanyakan ya ke Pak Yanto ya. Pak Yanto, ini tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Jutek, sebenarnya novum itu, bukti baru itu memang sesuatu hal yang tadinya tidak pernah disampaikan dan ada kecocokan dan akhirnya dihadirkan begitu. Tapi kalau dari Mahkamah Agung kan menyatakan bahwa tidak ada kekeliruan dalam putusan sebelumnya dan sudah berdasarkan fakta dan juga hukum. Pak Yanto. Ya, jadi begini, kalau saya selaku jubir yang juga sebagai hakim agung itu kan terikat untuk tidak mengomentari sesama putusan hakim agung. Selaku jubir hanya menyampaikan isi putusan kepada publik
di mana dalam putusan PK tersebut yang sudah dijatuhkan oleh majelis hakim yang saya bacakan kemarin, itu amarnya intinya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana, ya seperti yang saya sampaikan kemarin. Pertimbangan majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan judek fakti dan judek juris dalam mengadili para terpidana, ya, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh para terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 KUHP huruf A KUHP. Itu pertimbangan majelis hakim yang mengadili PK tersebut, Mbak. Jadi saya menyampaikan isi putusannya seperti itu. Jadi tidak ada kekilapan baik judek fakti maupun judek juris, dan novumnya juga seperti itu ya, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal yang saya sebutkan 263 ayat 2 huruf A KUHP tadi. Iya, artinya novum yang seharusnya berdasarkan dengan pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP ini yang seperti apa berdasarkan dari MA sendiri? Karena kalau menurut dari Bang Jutek itu sudah memenuhi bagaimana dengan bukti-bukti baru yang dihadirkan dalam persidangan begitu. Ya tentunya yang tahu kan majelis hakimnya, Pak, yang menyidangkan. Kalau saya ditanya komplit ya saya sendiri kan nggak baca putusan utuh. Jadi selaku jubir menyampaikan isi putusannya seperti apa begitu. Kalau ditanya pertimbangannya seperti apa sehingga ditolak, ya nanti tinggal di putusannya saja. Kalau saya sendiri ya baca secara utuh, saya bukan majelisnya. Jadi intinya berdasarkan register tadi, ya, kemudian pidana, intinya seperti itu bahwa ternyata permohonan PK-nya ditolak itu. Seperti itu dengan apa alasan yang tadi bukan novum dan tidak ada kekilapan gitu. Kalau ditanya secara detailnya saya saya belum baca secara detail gitu. Ya, seperti itu. Baik. Kita juga akan mendalami ya, Prof, sebenarnya seperti apa sih yang dikatakan bahwa seperti yang disampaikan oleh Bang Jutek itu memang sudah sesuai dengan novum gitu ya, bukti baru. Tapi berdasarkan dengan putusan MA itu tidak ada kekeliruan hakim dalam putusan sebelumnya dan juga sudah sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku. Tapi dijawabnya nanti Prof ya. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali dalam program Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kami malam hari ini, terlebih dahulu kami akan mengajak Anda bagaimana untuk merimain ulang bagaimana peristiwa pembunuhan berencana terhadap Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Berikut ini informasi yang kami hadirkan kepada Anda untuk kembali kami merecall ingatan Anda mengenai peristiwa di mana pembunuhan sadis Vina pada 27 Agustus 2016, yaitu ada korbannya Vina dan juga kekasihnya Rizky yang saat itu melewati kawasan Kali Tanjung. Kemudian pada saat itu ketika mereka sudah melintas ada 11 pelaku bersenjata bambu menghantam korban hingga terjatuh. Selanjutnya korban dibawa oleh para pelaku ini ke tempat yang sepi. Para pelaku kemudian menganiaya Rizky dan memperkosa Vina hingga tewas. Ini merupakan kronologi pembunuhan sadis Vina dan juga Eki. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2016, jasad kedua korban yang ditemukan di Jalan Layang, Desa Kepongpongan. Ini merupakan kronologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian berdasarkan dengan proses penyelidikan dan juga penyidikan. Kita langsung saja lanjutkan dialog sebelum saya akan membahas mengenai apa yang tadi sempat disebutkan ya, barang bukti tidak ada kebaruan kalau menurut dari Mahkamah Agung begitu ya, itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan dalam pasal 263 nomor 2 ayat
huruf B ya, huruf A, kemudian dalam KUHP. Tapi kalau misalnya dari Prof. Hipnu, kalau kita belum berbicara mengenai bukti baru yang berbeda persepsi ya sebenarnya ya. Tapi begini, biasanya memang PK itu banyak yang berhasil atau tidak? Ya, gini Mbak. Jadi kalau kita lihat sejarah PK, PK itu koreksi terhadap putusan yang final. Yang final. Artinya tadi saya katakan yudek faksi, yudek juris sudah memeriksa semua. Sehingga kalau kita lihat tingkat keberhasilan, kita lihat data di Mahkamah Agung, itu semakin menurun. Yang tadinya itu 15%, kemudian 14%, tahun 2003 itu hanya 11,8%. Artinya tingkat keberhasilan permohonan PK untuk dikabulkan itu semakin kecil. Lah saya pikir mudah-mudahan kliennya Pak Jutek ini berhasil, termasuk yang 11,8% tadi. Dari 100%, gitu loh Mbak. Ini artinya apa? Ya mungkin profesionalisme penegak hukum sudah cukup. Antara penyidik dan penegak hukum. Sehingga tingkat kekeliruannya sedikit. Nah sekarang pertanyaannya gini, yang menarik dari kasus ini, kenapa bukti baru tadi, yang kita sematkan gini, kalau kita lihat PK-PK yang dulu, PK-PK yang terkabulkan, kita sebagai orang hukum, itu berbasis pada dua teori hukum. Terkait subjek pelaku terhadap objek pelaku. Subjek itu menghendaki, subjek hukum, pertanggungjawaban terhadap aktus rus. Aktus rus itu peristiwa hukumnya. Dari kasus yang ada, Senkon Karta, Lingah Pacah, kemudian kasus-kasus korupsi yang kemarin dikabulkan, itu substansi perkaranya tidak berubah. Substansi perkaranya artinya penyidik, penuntut umum, jaksa itu sudah betul. Yang berbeda cuman dikabulkan adalah keliru orangnya. Kesesatan ternyata bukan Senkon Karta, ternyata bukan Lingah Pacah. Kasus korupsi juga demikian. Korupsi betul, ternyata pengurangan suatu hukuman. Lah objeknya tetap. Lah kliennya Pak Jutek ini suatu luar biasa. Berusaha bagaimana yang tadinya kasus pembunuhan menjadi lalu lintas. Ini yang menarik. Tapi teori itu betul. Ilmu kriminalistik. Pertanyaannya mampukah dari lalu lintas menjadi pembunuhan? Pembuktiannya akan seperti apa? Karena sulit. itu kan dua kasus yang berbeda. Berbeda. Ini yang saya kira mungkin perlu perhatian dari Pak Jutek ini. Dari pengalaman kasus-kasus yang saya pelajari. Objek hukumnya nggak berubah semua. Kalau kita berbicara mengenai apa yang disampaikan tadi ya oleh juru bicara Mahkamah Agung mengenai dari pasal 263 ayat 2 huruf A dalam KUHP, itu artinya ada perbedaan dong. Barang bukti yang disampaikan dari Bang Jutek menyatakan itu kebaruannya di situ. Tapi kalau dari MA menilai tidak ada kebaruan, kemudian juga tidak ada kekeliruan dari hakim. Ya, memang dari tiga alasan antara keliruan, kemudian kekhilafan, hampir 80% terhadap PK yang dikabulkan adalah bukti baru. Bukti yang diketemukan pada saat itu sidang tidak dilakukan sebagai bahan suatu pemeriksaan. Setelah peristiwa itu tadi, saya pikir ya memang dari sekian puluh bukti yang jadi Pak Jutek itu menurut saya memang yang ekstrak tadi. Karena ekstrak tadi itu suatu penilaian dengan forensik. Nggak tahu dong forensik. Itu ahli forensik. Yang ketika itu akan menilai perbuatan 8 tahun yang lalu. Ini mungkin saya kira nanti Pak Jutek bisa mempelajari apa alasan bahwa bukti baru yang disampaikan oleh Pak Jutek bukan merupakan bukti baru. Tafsirnya apa? Reasoningnya apa? Sehingga bisa menjadikan suatu perhatian bahwa ini adalah ternyata iya atau tidak. Nah, kalau tafsir berbeda-beda, karena kan pasti kan subjektif gitu ya, Prof. Walaupun memang ada objektivitasnya adalah hukum. Tapi kan seperti apa dong putusan hukum itu? Ya, disinilah peradilan kita itu adalah civil law. Peradilan negara. Polisi negara, jaksa negara, hakim negara. Tafsir ada pemegang palu, yaitu ada majelis. Tapi paling tidak tafsir itu berdasarkan subjektif yang diobjektifkan dong. Nah gitu loh. Teorinya apa, kajiannya seperti apa kan gitu. Baru oh ternyata ini bukan bukti baru, sudah diperiksa. Ini saya kira adu forensik nanti sangat menarik dari bukti itu. Bang Jutek, tidak ada bukti baru. Jadi bukti yang disampaikan itu tidak ada kebaruan dan juga ya sudah pernah disampaikan juga begitu. Ya memang ini cukup menarik apa yang disampaikan Prof. Hipnu ya. Bahwa menurut kami kalau itu tidak diaku menjadi novum itu sungguh aneh bin ajaib buat kami ya. Kenapa? Karena itu satu diekstraksi atas izin dari majelis
yang memeriksa di awal persidangan PK, artinya sah loh secara hukum acara. Iya. Ya, diizinkan oleh pengadilan, diekstrak, disumpah, ya, dihadirkan. Karena itu belum pernah dihadirkan sebelumnya. Jadi baru diekstrak saat persidangan, 2 minggu selama persidangan kami minta ditunda persidangan, diundur untuk menghadirkan menyelesaikan ekstraksi itu. Itu pun tidak dianggap menjadi novum. Itu sungguh aneh. Ini kenapa begitu penting ekstrak itu kami jadikan novum? Karena di situ berisi informasi yang mematakan bahwa peristiwa itu adalah pembunuhan. Hasil ekstraksi kami itu membuktikan bahwa tidak mungkin peristiwa itu adalah satu peristiwa pembunuhan dari sisi durasi waktu. Durasi waktu yang dituduhkan peristiwa itu terjadi adalah 21.30. Yang 22.30 jenazahnya ditemukan. Dan 22.14 itu mereka masih komunikasi. Jarak 16 menit sisa dan 22.30 itu sudah datang TKP, ada polisi dan banyak masyarakat hadir di situ. Jarak dari lokasi TKP ke kantor polisi terdekat itu 5 menit. Pasti ada yang ngadu 5 menit ke sana. Polisi datang, langsung datang nih. Anggap mendengar langsung datang. Nggak nanya ABC lagi. Itu waktu sudah 10 menit. Sisa jeda waktu hanya 4 menit. Ya, lalu ada bukti lain bahwa ada saksi yang kami hadirkan melihat bahwa peristiwa itu adalah menyaksikan ada peristiwa kecelakaan di situ. Dan kami kenapa hadirkan di situ, Prof. Hipnu? Karena kami lihat saksi yang kami hadirkan ini berkesesuaian dengan bukti fakta yang 2016 lalu. Ya, luka mereka kecelakaan itu sudah dihadirkan oleh dokter forensik bahwa itu bukan luka tusuk tapi luka geser. Ya, mereka lukanya mayoritas sebelah kanan. Nggak mungkin kalau orang menganiaya pilihnya sebelah kanan dua-duanya, mau dipukul kanan dulu. Itu yang kami hadirkan, logika-logika itu gitu kan. Jadi motornya pun rusak sebelah kanan. Kemudian durasi waktu tidak mendukung adanya pembunuhan, tidak mungkin memindahkan TKP kejar-kejaran lalu kembali ke tanah kosong dan sebagainya. Kemudian tidak ada saksi yang melihat. Saksi yang melihat itu Aib dan Dede. Dede sudah mencabut mengatakan itu bohong. Liga Akbar yang melihat mengatakan juga itu bohong. Warga sekitar di situ sudah kita hadirkan, tidak ada yang melihat, barang bukti nggak ada. Kita hadirkan bahwa ternyata bambunya baru dipotong saat penangkapan. Banyak begitu. Kami mau hadirkan bahwa itu bukan Baik, mereka pelakunya. kita tanyakan ke Pak Yanto. Pak Yanto, tadi apa yang sudah disampaikan keresahan dari Bang Jutek bahwa itu bukti-bukti yang dihadirkan memang sudah seperti itu. Ada ekstraksi, kemudian juga sudah disampaikan bahwa ada fakta-fakta yang mengemuka yang tadi sebelumnya belum bisa disampaikan dalam persidangan. Nah, bagaimana tanggapannya, Pak Yanto? Ya, tanggapan kan udah diputus majelis seperti itu ya. Jadi kalau saya ditanya tanggapan, saya bukan hakimnya. Yang lebih tahu itu hakimnya. Saya selaku jubir hanya menyampaikan isi putusan yang telah diputus oleh majelis gitu. Lah yang menilai itu novum atau bukan kan majelisnya. Yang menilai itu ada kekilapan atau tidak kan majelis yang mengadili perkara tersebut. Jadi intinya putusan majelis tersebut menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana ya dengan pertimbangan tadi ya bahwa tidak terdapat kekilapan yudek juris dan yudek fakti serta novum tersebut tidak sesuai dengan ketentuan novum yang dikendaki pasal 263 ayat 2 KUHP tadi, Mbak. Nah, kalau nanti detailnya seperti apa, nanti kan bisa dilihat di pertimbangan, di putusan. Nanti kan para pihak, nanti jaksa dan terpidana serta kuasanya kan akan mendapat salinan putusan dari Mahkamah Agung. Nanti dilihat, bisa dibaca di situ apa yang menjadi pertimbangan sehingga tidak terdapat kekilapan yudek fakti yang yudek juris, serta apa yang menjadi pertimbangan sehingga novum tersebut bukan novum yang seperti yang dikehendaki dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP seperti itu, Mbak. Iya, Pak Yanto, kita sama-sama tahu bahwa itu memang keputusan dari hakim, kemudian penilaian dari hakim. Tapi paling tidak begini Pak Yanto, apa yang Bapak dengar pada saat ini keresahan dari Bang Jutek? Nah, kalau menurut dari Pak Yanto sendiri, pengalaman Pak Yanto sendiri, itu seperti apa? Apakah memang kategori seperti itu memang sudah tidak sesuai dengan dikatakan itu bukti baru? Atau sebenarnya bisa-bisa saja seperti yang disampaikan Prof. Hipnu, mungkin ada persepsi yang berbeda begitu?
Ya yang tahu, yang menilai kan majelis hakim yang mengadili. Dia yang tahu majelis hakim yang mengadili. Yang jelas dalam putusan tersebut bulat, tidak ada dissenting. Artinya bulat, satu kata bahwa itu adalah bukan novum dan tidak ada kekilapan seperti itu. Ya, baik. Mungkin belum ada informasi juga yang disampaikan oleh dari hakim ya kepada juru bicara Mahkamah Agung ya. Kita nanti tentu akan masih mendalami juga dengan Prof. Hipnu dan juga Bang Jutek. Kami segera kembali usai jeda. Kita lanjutkan dialog. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah langkah hukum yang akan diambil oleh para narapidana ini, Bang Jutek, langkah hukum apa selanjutnya? Apakah akan tetap kembali mengajukan PK atau akan ada langkah hukum lain yang akan ditempuh? Kemarin ketika putusan itu dibacakan, langkah pertama kami selaku penasihat hukum adalah menenangkan keluarganya. Lalu kami kunjungi 7 terpidana di lapas. Kami sampaikan kepada mereka bahwa harus tenang, kita harus tetap semangat, bahwa ini bukan akhir dari segala-galanya, bahwa masih banyak langkah hukum bisa kita lakukan. Saya jelaskan kepada mereka ketika di lapas, kepada para 7 terpidana nih, Mbak. Saya bilang langkah hukum yang bisa dilakukan ada grasi, ya, ada apa namanya, amnesti. Kalau ya. grasi berarti kan artinya harus mengakui perbuatan pembunuhan. Itu kami jelaskan kepada mereka. Kalau grasi itu salah satu syaratnya mereka harus mengakui pembunuhan itu. Lalu mereka langsung jawab, Pak, kalau itu jangan. Kami tidak mau. Lebih bagus kami mati dan busuk di lapas daripada kami harus mengakui itu. Jadi garasi 2 kali kami tanyakan itu dan disaksikan oleh mereka nggak mau. Ya, artinya mereka tidak mau mengakui bahwa itu mereka tidak pernah lakukan. Ya, lalu pilihan berikutnya adalah amnesti. Amnesti ini adalah kami bersifat pasif. Ini harus bersifat dari pemerintah ya, presiden dalam hal ini. Ya, memberikan mengesampingkan bahwa ini tindak pidana demi kepentingan umum gitu ya. Nah, ini kira-kira ini yang dilakukan, ini kalau pilihan. Pilihan yang lain mungkin kita akan lakukan PK. PK ini tentu kami harus mencari novum baru. Novum baru ini, ya kan, kami sedang berproses laporan polisi kepada Bareskrim Mabes Polri terhadap Aib, laporannya terhadap Aib Turudiana, terhadap Pasren dan Kavi. Ya. Satu LP yang menurut kami tidak mungkin tidak naik sidik adalah laporan kami terhadap Aib. Kenapa saya katakan tidak mungkin tidak naik sidik? Kami melaporkan Aib ini memberikan keterangan palsu. Tadinya kami melaporkan Aib dan Dede sebelum Dede mengaku. Ketika kami melaporkan Aib dan Dede, tiba-tiba Dede datang ke Pak Deddy Mulyadi dan mengaku bahwa betul yang dia telah berbohong. Yang dia ceritakan itu bohong. Tahun 2016 lalu kesaksian dia yang membuat para terpidana ini dihukum itu tidak pernah dia tahu. Bukan dia tidak hadir dan dia tidak melihat apa-apa. Artinya ada salah satu yang berbohong. Ini nggak mungkin nggak naik ke sidik. Kalau nggak Dede yang benar kan Aib yang benar. Ini tugas Pak Polisi untuk buktikan. Saya harapkan kawal kasus ini sampai inkrah, maka akan kami bawa ini menjadi bukti. Siapa yang benar? Berarti kan ada ketidakbenaran. Tadinya mereka kompak mengatakan ini melihat secara kasat mata mereka ini klien kami ini 8 orang ini adalah pelakunya, 3 DPO. Yang nggak tahu limbahnya di mana, ya ternyata Dede mengatakan ini bohong. Ketika ini mengatakan bohong, berarti ada salah satu yang berbohong. Siapapun yang berbohong, ini akan menjadi novum buat kami. Dan itu yang akan diajukan dalam PK. Iya, apalagi terhadap kasus Pak Rudian, oknum ya, saya nggak sebut nama ya. Kami laporkan kan gitu ya. Kami laporkan ada dugaan penganiayaan. Ini sudah diamini oleh institusi polisi sendiri dan sudah diambil tindakan. Ya, oleh sidang etik 2016 lalu. Lalu lembaga Komnas HAM sudah mengamini bahwa ini ada terjadi ya dugaan penganiayaan itu. Begitupun LPSK. Ada press release-nya mengatakan demikian. Ya, lalu menurut saya apakah dengan hanya kode etik pidananya berhenti? Ini kami tuntut pidananya, pertanggungjawabannya. Apalagi menurut para klien kami anak-anak yang korban bahwa penganiayaan itu bukan hanya itu yang dihukum kode etik kemarin, ada yang lain yang kami laporkan. Pak Polisi silakan dong. Ya kan, 2 itu aja silakan. Gitu kan kami akan kawal. Kemarin alasannya takut mempengaruhi hasil PK. PK sudah selesai, kami akan kawal ini
Ya, menurut saya ini tidak boleh berhenti karena Baik, itu jalan baik. satu-satunya buat kami ke Tidak sana. akan berhenti ya. Kita Ya. tanyakan kepada Pak Yanto. Pak Yanto, kalau misal dari kuasa hukum para terpidana ini akan melakukan langkah hukum selanjutnya, PK akan dalam waktu terdekat lah. Tapi paling tidak apa saja syaratnya untuk pengajuan PK kembali? Kemudian mungkin ada durasinya, ada syarat-syarat tertentu Pak Yanto atau tidak ada? Iya, pada dasarnya kan PK sekali. Namun demikian, PK 2 kali dibolehkan sepanjang kan ada itu di Perma itu ada itu ya. Nah, bisa PK 2 kali sepanjang ada pertentangan antara putusan satu dengan yang lain itu. Itu ada di Perma, nanti bisa dibaca itu persyaratan. Tentunya penasihat hukum sudah paham di isi Perma itu sebenarnya. Baik, Mbak. kalau dari Prof. Hipnu, sejauh ini langkah hukum yang tadi sampaikan Bang Jutek, PK, Iya. kemudian juga akan ada amnesti. Iya. Kalau Prof. Hipnu melihatnya akan seperti apa nih dengan pengajuan langkah hukum selanjutnya yang diajukan para narapidana? Ya, langkah hukumnya kita merubah substansi, Mbak. Substansi perkaranya adalah mengikuti dari putusan yang sekarang sudah diputus, Iya. yaitu kasus pembunuhan. Nah, dari kasus pembunuhan tadi, karena ini PK itu tanpa batas waktu, mohon Pak Jutek agak sedikit sabar. Cari bukti yang betul-betul akurat. Betul-betul akurat. Karena memang, putusan Mahkamah MK itu memang dibolehkan 1 kali. Tapi di Perma itu cukup 1 kali. Memang perdebatan seperti itu. Tapi dalam praktek juga, ada putusan MK itu sampai 4 kali dikabulkan. Nah ini saya kira masih banyak cara lah, karena tujuannya baik kan. Yeah. Yang pertama yang kedua. Yang kedua, dengan bukti-bukti baru, dengan konsep, dengan pembunuhan, maka bukti baru itu paling tidak dengan kasus yang ada itu tidak merubah dari perbuatan hukumnya. Perbuatan hukumnya pembunuhan, tapi siapa pelakunya? Goalnya itu di sana. Goalnya ini 7 orang ini apakah dia sebagai pelaku pembunuhan? Ataukah salah satu? Saya kalau berpikir ya mudah-mudahan 7. Tapi dari konteks suatu perbuatan paling tidak itu ada 1 atau 2. Atau kemarin Pak Jutek, saya bayangkan Saka Tata. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa peristiwa yang terjadi mungkin. Tapi kok masuk semua kan itu loh. Lah inilah saya kira. Yang kedua amnesti. Tadi sudah sebut amnesti ini bagus. Karena program Pak Prabowo dalam rangka mengurangi overkapasitas itu adalah mengurung LP yang sebaik mungkin. Lah pertanyaannya apakah ini bisa? Bisa, karena ini adalah masih anak-anak. Seumur hidup di LP apa yang diinginkan? Kan masih bisa berkarya untuk bangsa dan negara. Itu saya kira potensi amnestinya ke sana. Sehingga betul-betul bisa lepas dari suatu perbuatan pidana. Baik, kalau untuk PK sendiri kan harus ada novum baru. Artinya apa yang tadi disampaikan Bang Jutek bisa dijadikan suatu novum ataupun bukti baru? Iya, bukti baru. Bisa? Bisa. Walaupun nanti perdebatan tadi Pak Yanto tadi, versi bukti baru Pak Jutek dan versi hakim berbeda. Berbeda lagi. Tapi paling tidak makanya coba tolong betul-betul bukti baru, bukan saksi. Bukti yang diketemukan ketika itu menjadi putusan bebas atau putusan lain. Itu yang paling penting seperti itu. Ya, kita sebelum nanti pamungkasnya di Bang Jutek ya, kita akan hadirkan informasi untuk Anda di mana ini mengenai lika-liku juga ya dalam kasus peristiwa pembunuhan berencana terhadap Vina dan Eki. Di mana Peggy Setiawan ini sempat ditangkap Polda Jawa Barat pada 21 Mei 2024. Namanya masuk dalam daftar pencarian orang oleh Polda Jawa Barat. Di tengah proses penyidikan, Peggy pun melalui tim pengacaranya mengajukan untuk pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung pada 11 Juni 2024. Setelah mendekam di balik jeruji besi selama hampir 3 bulan, Peggy akhirnya dapat menghirup udara bebas setelah Hakim Tunggal PN Bandung, Eman Sulaiman, memutuskan membebaskan Peggy dari status tersangka dalam kasus kematian Vina dan Eki. Kemudian ini ada nama Saka Tatal, di mana Saka divonis 8 tahun 3 bulan karena disebut-sebut ikut melempar batu dan juga mengejar Vina dan Eki. Saka juga disebut memukul Eki 1 kali. Namun saat bersuara di publik, Saka menyebutkan dirinya tidak bersalah karena tidak ikut dalam peristiwa kekerasan yang berujung maut itu.
Saka dan tim kuasa hukumnya mengajukan sidang PK untuk membersihkan namanya dengan mengajukan 10 bukti baru kepada Majelis Hakim PN Cirebon. Selanjutnya kami hadirkan juga masih mengenai lika-liku kasus kematian Vina Cirebon di mana ada 6 terpidana lainnya yang juga mengajukan PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Mereka divonis hukuman seumur hidup dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK. PK atas nama 6 terpidana kasus Vina itu diajukan ke Pengadilan Negeri Cirebon oleh tim kuasa hukum mereka dari Peradi. Kemudian Mahkamah Agung pemirsa menolak upaya hukum peninjauan kembali 7 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dengan ditolaknya PK, maka hukuman penjara seumur hidup bagi 7 pelaku tidak berubah. Langsung saja kita ke Bang Jutek. Artinya dalam waktu dekat selain tadi akan mematangkan yang akan dijadikan barang bukti baru atau novum dan akan segera mengajukan PK, sudah bisa dipastikan? Atau akan terlebih dahulu mengajukan amnesti dan tidak akan mungkin ya melakukan gerasi? Ya. Jadi kami akan mungkin lebih cenderung memilih melakukan PK kedua. Ketika PK 2 seperti yang Prof. Hipnu katakan, kami akan matangkan, kami akan cari novum yang benar-benar baru. Dan tentunya kami berharap dan menunggu momen yang tepat ada hakim seperti Pak Eman di Bandung yang sama gitu ya, ada di Mahkamah Agung gitu. Kira-kira yang berempati, mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi ya, yang dapat melihat secara objektif, yang merasakan bukan hanya secara formil tapi merasakan hukum yang berkembang dan bertumbuh di masyarakat ya, karena itu hukum tertinggi ya, karena filosofi hukum kita mengatakan kalau sesuatu belum diatur oleh hukum maka hakim pun wajib mengukurnya dari hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sosial dan itu harus menjadi salah satu pertimbangan. Iya. Ya. Jadi Mbak, kami mau sampaikan bahwa kami akan terus berjuang ya. Terkait PK ini ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa mereka ini berjasa menggagalkan PK ini menjadi ditolak. Saya mau katakan bahwa pengajuan PK ini bersifat pengajuan permohonan sepihak kami kepada Mahkamah Agung. Tidak ada pihak lain yang mengaku kuasa hukum manapun yang akan terlibat di dalamnya. Kalau sekarang ini ada beredar bahwa kuasa hukum itu mengaku bahwa dia yang menang, kita yang kalah, itu saya pastikan tidak, bahkan akan bertanya. Ya, mumpung didengar oleh Pak Yanto, kami bertanya. Kalau dia berkatakan bahwa dia menang, kami yang kalah, kami akan bertanya ada apa? Apa yang dilakukan dia di Mahkamah Agung? Ya kan? Karena setahu kami memohon selaku kuasa hukum daripada terpidana, penasihat hukum, dan pihak lain itu tidak melakukan apa-apa. Kalau dia melakukan amicus curiae, itu adalah siapapun boleh melakukan, tapi bukan jasa. Jadi jangan mengklaim bahwa ini adalah siapa menang, siapa kalah, apalagi membawa nama organisasi yang menangani dan sebagainya. Menurut saya hati-hati, ya, karena di dalam hal ini sekali lagi saya katakan, kami bersifat memohon, dan ketika permohonan kami itu tidak dikabulkan, itu adalah pertimbangan hakim semata, tidak campur tangan dari pihak manapun. Baik. Baik, Bang Jutek tadi sempat bilang ya kalau keluarga dari para terpidana ini tidak setuju ketika Bang Jutek mengajukan untuk gerasi. Nah, artinya tidak akan dilakukan itu sama sekali, walaupun Bang Jutek sebenarnya juga menawarkan hal itu ya? Sampai saat ini belum, karena pintu untuk kalau upaya belum, hukum berarti yang bisa lain dilakukan dong? Ya, artinya sampai saat ini keputusannya kan tidak. Artinya ya, saya katakan tidak, kan mereka mengatakan tidak mau karena mengakui. Tidak mau mengakui. Ya, tapi kami kan masih, ya tadi Tapi dulu pernah nggak sih, Bang? Dulu mereka pernah melakukan itu oleh karena ketidaktahuan, ketidakpahaman mereka. Mereka lakukan itu. Setelah mereka paham, mereka menyesal, kan gitu kan. Mereka sampaikan dan saat ini mereka nggak mau. Baik. Gitu. Terima kasih Bang Jutek, Prof. Hipnu, terima kasih Pak Yanto, juga terima kasih. Demikian sudah dialog kami, perbincangan. Kita sama-sama akan menunggu ya langkah hukum yang akan diambil oleh para terpidana.